Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa ala dinihi ala kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil lafzi alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan rahmat, dengan nikmatnya lah kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi bil lafzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, teman-teman sejawat dan yang menyaksikan langsung video di channel ini, saya Safir Ubaidillah akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangkitkan Gairah Pemuda sebagai Penerus Bangsa. Saudara-saudaraku dan teman sejawat yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, masa muda adalah masa yang penuh dengan gairah, penuh dengan kekuatan emosional yang sangat tinggi, tapi juga penuh dengan harapan. Karena masa muda adalah masa yang memiliki kekuatan yang penuh, baik kekuatan fisik maupun mental, bagaikan bara api yang berkobar dengan lambang semangat yang tidak pernah redup, kekuatan yang tidak pernah luntur, serta keberanian yang tidak pernah hancur. Dan oleh karena alasan inilah Presiden Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dan juga sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata, setiap kali aku menghadapi masalah-masalah besar, maka yang akan aku panggil adalah anak muda. Sehingga jelas, sehingga wajar apabila pemuda memiliki peran penting untuk maju mundurnya suatu bangsa. Dan oleh karena itulah para pemuda juga memegang tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Saudaraku dan teman sejawat yang berbahagia, berbicara tentang generasi muda, marilah kita melihat kembali, marilah kita flashback kembali kepada era 90-an, di mana pada saat itu pemuda memiliki semangat yang amat tinggi, sehingga pemuda menjadi pelopor pembangunan bangsa. Mereka dianggap sebagai pemersatu bahasa, yaitu melalui Sumpah Pemuda. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidak-tidaknya ada 5 kelemahan yang harus diperhatikan oleh pemuda bangsa saat ini. Yang pertama, yaitu lemahnya ilmu. Yang kedua, yaitu lemahnya akhlak. Yang ketiga, yaitu lemahnya harta. Yang keempat, lemahnya semangat. Dan yang terakhir, lemahnya kepercayaan. Dan yang paling dikhawatirkan yaitu lemahnya akhlak. Inilah krisis-krisis mental para pemuda kita saat ini. Jika 5 kelemahan tersebut dimiliki oleh para pemuda kita saat ini, maka pemuda bukan lagi menjadi pelopor pembangunan bangsa, akan tetapi sebaliknya, pemuda akan dianggap sebagai perusak, bahkan penghancur pembangunan bangsa. Saudaraku, teman sejawat yang berbahagia, sejenak mari kita cermati dari kata generasi pemuda Indonesia. Dari kata itulah kita bisa menilai bahwa pemuda sangat diharapkan dapat mengharumkan nama pemuda, dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Namun kita lihat belakangan ini, banyak justru para pemuda yang mudah terbawa arus dampak negatif dari era globalisasi. Mereka justru sangat mudah terjerumus oleh pergaulan bebas. Saudaraku dan teman sejawat yang berbahagia, inilah krisis-krisis yang dimiliki oleh mental para pemuda Indonesia saat ini.
Seperti yang saya katakan tadi, jika kelemahan-kelemahan yang 5 itu terdapat di dalam diri para pemuda Indonesia, bahkan melekat di dalam diri para pemuda Indonesia, maka akan sangat sulit untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia, untuk bersaing di kancah-kancah internasional. Sehingga apa? Pemuda saat ini bagaikan pemuda yang berada di dasar laut, menunggu titik putih cahaya untuk kembali ke permukaan laut yang lebih baik. Jadi perlu kita garis bawahi bersama, Indonesia tidak butuh generasi-generasi pemelas. Akan tetapi siapa? Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda yang memiliki jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi, yang inovatif dalam berpendapat, kreatif dalam bertindak, dan produktif dalam menghasilkan sesuatu. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama untuk saling meluruskan niat dan luruskan jalan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dan mewujudkan seluruh cita-cita bangsa Indonesia. Karena kalau bukan kita para pemuda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Safir Ubaidillah undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.